Om Swastiastu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama, Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Werastuti, SEAKMSI, kepada dosen pembimbing pendamping, Bapak I Nyoman Putrayase, SEMSI, dan kepada dosen penelaah, Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, SEMSC. Perkenalkan, saya Kade Mega Utami, NIM 1717051341, akan mempresentasikan skripsi dengan judul Pengaruh Penerapan Pelatihan Pengguna dan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Karyawan, Studi pada Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng. Baik, yang pertama latar belakang. Mangkunegara menjelaskan kinerja karyawan adalah suatu hasil kerja dari karyawan baik secara kualitas dan kuantitas yang dicapai selama karyawan melaksanakan tugas yang diberikan. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat bergantung pada kinerja karyawan. Sistem informasi akuntansi dianggap sebagai suatu faktor yang penting dalam pencapaian sebuah kinerja, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah sistem yang dapat menghasilkan informasi mengenai laporan atau data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan secara akurat dan tepat waktu dapat membantu kinerja individual dan kinerja organisasi pada sebuah perusahaan tersebut. Namun, sistem informasi yang digunakan masih belum cukup aman karena sebuah sistem rentan terhadap virus dan tidak semua perusahaan menggunakan sistem yang mampu menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada karyawan. Meskipun perusahaan yang sudah cukup besar, namun sistem yang digunakan masih dapat ditemukan kendala-kendala seperti laporan baik itu input maupun output data tidak sepenuhnya akurat dan akan mengakibatkan kesalahan dalam laporan dan pelaporan data. Sebuah sistem harusnya dapat membantu perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan dalam bentuk informasi yang akurat dan terpercaya. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal yang dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham. Salah satu BUMD yang menjadi potensi di daerah Kabupaten Buleleng adalah PDAM Kabupaten Buleleng yang kini berubah nama menjadi Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng. Selain bergerak dalam bidang usaha dalam mencari laba atau keuntungan, juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang juga mengembangkan misi pemerintah yaitu untuk melayani hidup banyak orang. Berdasarkan observasi awal dengan Kepala Bagian Keuangan pada Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng, menjelaskan bahwa kini dalam input dan output pelaporan data pada perusahaan sudah menggunakan teknologi informasi berbasis komputer. Namun, menurut Kepala Bagian Keuangan, dari sistem informasi akuntansi yang digunakan masih memerlukan penambahan dan penyempurnaan agar data yang dihasilkan semakin akurat. Menurut keterangan dari Kepala Bagian Keuangan, Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng, perusahaan sempat dihadapkan dengan kendala-kendala seperti komputer yang digunakan dalam penginputan pelaporan data serta data sempat terkena virus dan masih rentan terhadap virus serta sempat mengalami masalah server error akibat virus Saliti 32 yang membuat pelaporan data dan pekerjaan tidak tepat waktu. Selain itu, menurut Kepala Bagian Keuangan, masalah yang terjadi lainnya yaitu masih adanya beberapa komplain dari pelanggan yang mengeluh karena kelebihan bayar yang diperoleh oleh konsumen akibat kesalahan dalam input dan output data transaksi. Motivasi penelitian ini yaitu melihat masih belum banyak ada peneliti yang meneliti variabel terikat yaitu kinerja karyawan pada sebuah perusahaan yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu seperti BUMD, yang mana BUMD ini masih dianggap belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, profesionalisme yang masih rendah, kurang memiliki orientasi pasar, dan masih adanya ketidakjelasan antara menghasilkan profit. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu BUMD yang ada di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, perusahaan sudah menggunakan teknologi informasi dan untuk pelaporan dan laporan data sudah menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Namun dari penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi tersebut, masih ada kekurangan yang masih memerlukan penambahan dan penyempurnaan pada sistem yang digunakan. Yang kedua, pelatihan penggunaan sistem sudah dilakukan, namun masih ditemukan adanya kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan. Yang ketiga, perlu adanya penyesuaian laporan, karena masih adanya kesalahan dalam input dan output dalam pencatatan data. Yang keempat, masih sering terjadi kelebihan bayar oleh pelanggan yang terjadi akibat kesalahan dalam input dan output data laporan. Yang kelima, program sistem informasi akuntansi masih rentan terhadap virus yang menyebabkan pekerjaan tidak tepat waktu dan server menjadi error.
Baik, yang selanjutnya pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka untuk mendapatkan hasil yang terfokus dan menghindari penafsiran yang tidak diinginkan atas hasil penelitian, maka peneliti membatasi pada pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, pelatihan pengguna, dan efektivitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah pengaruh pelatihan pengguna sistem terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan? Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pengaruh pelatihan pengguna sistem terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya, manfaat penelitian, yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan sebagai tambahan pustaka bagi penelitian selanjutnya. Dan penelitian ini didukung oleh teori teknologi acceptance model. Teori ini digunakan untuk mendukung penelitian ini dengan mengaitkan variabel penelitian. Dan manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu dapat mengaplikasi teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dan dapat memperluas wawasan dan menambah bacaan di perpustakaan. Dan diharapkan dapat memberikan masukan tambahan kepada Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng. Baik, yang selanjutnya kajian teori. Yang pertama, ada teknologi acceptance model atau TAM. Teknologi acceptance model atau TAM adalah sebuah teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan biasanya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. Dalam menggunakan suatu sistem atau teknologi, TAM menyatakan bahwa niat seseorang ditentukan oleh dua faktor, yaitu persepsi kegunaan atau perceived usefulness dan persepsi kemudahan penggunaan atau perceived easy of use. Akan meningkatkan kepercayaan individu bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerja individual. Yang kedua, kinerja karyawan. Mangkunegara mendefinisikan kinerja karyawan yaitu sebuah hasil kerja atau prestasi kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja bukan hanya menyangkut bagaimana proses pekerjaan itu berjalan, namun juga menyangkut hasil yang akan dicapai dari pekerjaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja selama karyawan melakukan pekerjaan, baik itu secara kualitas maupun kuantitas, untuk mengetahui seberapa jauh karyawan dapat melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Baik, yang selanjutnya penerapan sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yaitu mengkoordinasikan komponen sumber daya untuk mengubah suatu data menjadi keluaran dalam bentuk informasi yang akan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem informasi akuntansi mempunyai peranan yang penting untuk menyelesaikan tugas, yaitu yang pertama, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan berbagai aktivitas yang dilaksanakan. Dan yang kedua, menyediakan informasi untuk banyak orang dan badan atau instansi-instansi yang memiliki kepentingan pada aktivitas tersebut. Dengan sistem informasi akuntansi yang baik dalam pelaksanaannya, maka diharapkan akan menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi pihak manajemen serta para pengguna informasi lainnya dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang kedua ada penerapan sistem informasi akuntansi. Penerapan sistem informasi akuntansi adalah suatu proses memasang sistem yang akan dirancang termasuk perlengkapan dan perangkat lunak yang dibeli. Penerapan sistem informasi akuntansi seharusnya telah mempertimbangkan para pengguna. Sistem informasi akuntansi dan teknologi informasi merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan dalam bisnis pada berbagai fungsi dan peringkat manajerial, karena kemampuan sistem informasi akuntansi dan teknologi informasi dalam mengurangi ketidakpastian sehingga informasi yang disampaikan pada setiap divisi tepat dan akurat. Baik, selanjutnya pelatihan pengguna. Pelatihan merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas kerja karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan. Dengan memberikan pelatihan juga akan memungkinkan perubahan sikap karyawan sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan efektif. Yang selanjutnya ada efektivitas sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada ukuran efektivitas sistem informasi akuntansi. Adapun ukuran efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer yaitu sebagai berikut. Yang pertama keamanan data, kecepatan, ketelitian, relevansi, variasi laporan, keakuratan, dan kualitas informasi.
Yang selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi akuntansi. Fungsi sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinberg yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan data tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dibutuhkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut. Yang kedua, mengubah data menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi pihak manajemen dalam membuat keputusan. Dan yang ketiga, menyediakan pengendalian yang memadai untuk melindungi aset-aset organisasi yang juga termasuk data organisasi untuk memastikan bahwa data tersedia pada saat dibutuhkan, akurat, dan andal. Baik, selanjutnya kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kinerja karyawan, sedangkan variabel bebasnya yaitu penerapan sistem informasi akuntansi, pelatihan pengguna, dan efektivitas sistem informasi akuntansi. Bila digambarkan dalam bentuk kerangka, maka bentuknya seperti yang terdapat pada slide. Dan selanjutnya hipotesis penelitian yaitu H1, penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. H2, pelatihan pengguna berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dan H3, efektivitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng yang terletak di Jalan Melati nomor 10 Banjarjawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Dan penelitian ini dilakukan dari bulan Januari sampai bulan Juli 2021. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng yang berjumlah 266 pegawai. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, di mana anggota yang dijadikan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dan berdasarkan kriteria yaitu para pengguna sistem informasi akuntansi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang sudah bekerja selama lebih dari 1 tahun. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini diambil dari beberapa departemen yang hanya menggunakan sistem informasi akuntansi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang sudah bekerja selama lebih dari 1 tahun, yaitu pada bidang keuangan, litbang bidang IT, seksi administrasi dan keuangan, dan subbagian pelanggan dengan total 38 karyawan. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif, dan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu hasil dari kuesioner yang berisi jawaban responden, dan data sekunder yaitu dokumen data pegawai untuk perhitungan sampel. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan adalah berupa kuesioner dan dokumentasi. Selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Berikut ini definisi secara operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, penerapan sistem informasi akuntansi atau X1. Yang kedua, pelatihan pengguna X2. Yang ketiga, efektivitas sistem informasi akuntansi X3. Dan yang terakhir, kinerja karyawan Y. Selanjutnya, metode dan teknik analisis data. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Pada statistik deskriptif ini, akan dikemukakan cara-cara penjelasan kelompok melalui modus, median, min, dan variasi simpangan baku. Selanjutnya, ada uji kualitas data, yang terdiri dari uji validitas yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu instrumen valid atau tidak, dan uji reliabilitas dengan Cronbach alpha lebih besar atau sama dengan 0,70, maka sampel dikatakan reliable. Selanjutnya, menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Yang selanjutnya, uji multikolonialitas. Adanya multikolonialitas adalah dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor atau FIF, dan uji heteroskedasitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dan selanjutnya, uji hipotesis yang terdiri dari uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi adjust R-square, dan uji T. Uji regresi linier berganda yaitu menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap suatu variabel dependen. Selanjutnya, uji koefisien determinasi atau adjusted R-square. Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentasi variasi variabel dependen pada model yang dapat diterangkan oleh variasi variabel independen. Dan yang terakhir, menggunakan uji T, dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Baik, yang selanjutnya hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama, deskripsi data. Pada penelitian ini, data diperoleh dari kuesioner yang disebar pada Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng. Kuesioner yang disebar yaitu sebanyak 38 kuesioner sesuai dengan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Dan tidak ada kuesioner yang kembali maupun yang tidak sesuai kriteria. Sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut yaitu sebanyak 38 kuesioner dengan persentase 100%. Selanjutnya, karakteristik responden. Responden yang terdapat pada sampel penelitian ini adalah responden yang berumur 18-25 tahun, yang berjumlah 1 orang dengan persentase 3%. Yang berumur 26-35 tahun sebanyak 31 orang dengan persentase 82%, yang berumur 36-45 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 10%, dan yang berumur 46-60 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 5%. Dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang dengan persentase 53%, dan perempuan sebanyak 18 orang dengan persentase 47%. Berdasarkan pendidikan terakhir, responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA atau SMK sebanyak 2 orang dengan persentase 5%, yang memiliki pendidikan terakhir sarjana sebanyak 34 orang dengan persentase 90%, yang memiliki pendidikan terakhir diploma sebanyak 2 orang dengan persentase 5%, dan tidak ada responden yang memiliki pendidikan terakhir pasca sarjana. Berdasarkan bidang atau departemen pada bagian keuangan, jumlah responden sebanyak 10 orang dengan persentase 26%, pada bidang IT sebanyak 5 orang dengan persentase 13%, pada bagian seksi administrasi dan keuangan sebanyak 17 orang dengan persentase 45%, dan pada bagian pelanggan sebanyak 6 orang dengan persentase 16%. Dan berdasarkan lama bekerjanya, karyawan yang telah bekerja lebih dari 1-5 tahun sebanyak 21 orang dengan persentase 55%, yang bekerja lebih dari 6-10 tahun sebanyak 14 orang dengan persentase 37%, dan yang bekerja lebih dari 11 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 8%. Baik, selanjutnya analisis statistik deskriptif. Pada tabel yang ditampilkan, pertama, data pada variabel penerapan sistem informasi akuntansi atau X1 dengan total 5 item pernyataan dengan skor minimum yaitu 1 dan skor maksimum yaitu 5. Pada tabel yang ditampilkan, pada variabel penerapan sistem informasi akuntansi memiliki skor rata-rata 4,17 dengan informasi bahwa rata-rata dari karyawan Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng menanggapi setuju pada indikator pernyataan penerapan sistem informasi akuntansi. Nilai standar deviasi sebesar 0,678, sedangkan nilai rata-rata atau min sebesar 4,178. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga nilai tersebut menginformasikan jika data penelitian kurang bervariasi. Yang kedua, data pada variabel pelatihan pengguna atau X2 dengan total 5 item pernyataan dengan memiliki skor minimum yaitu 1 dan skor maksimum yaitu 5. Pada tabel yang ditampilkan, pada variabel pelatihan pengguna memiliki skor rata-rata yaitu 4,53 dengan informasi bahwa rata-rata dari karyawan Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng menanggapi sangat setuju pada indikator pernyataan pelatihan pengguna dengan nilai standar deviasi sebesar 0,490, sedangkan nilai rata-rata sebesar 4,531. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga nilai tersebut menginformasikan jika data penelitian kurang bervariasi. Yang ketiga, data variabel efektivitas sistem informasi akuntansi atau X3 dengan total 14 item pernyataan memiliki skor minimum yaitu 1 dan skor maksimum yaitu 5. Pada tabel yang ditampilkan, pada variabel efektivitas sistem informasi akuntansi memiliki skor rata-rata 4,10 dengan informasi bahwa rata-rata dari karyawan Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng menanggapi setuju pada indikator pernyataan efektivitas sistem informasi akuntansi dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,412, sedangkan nilai rata-rata sebesar 4,103. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga nilai tersebut menginformasikan jika data penelitian kurang bervariasi, dan data pada variabel kinerja karyawan atau Y dengan total 8 item pernyataan dengan memiliki skor minimum yaitu 1 dan skor maksimum yaitu 5. Pada tabel yang ditampilkan, pada variabel kinerja karyawan memiliki skor rata-rata 3,98 dengan informasi bahwa rata-rata dari karyawan Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng menanggapi setuju pada indikator pernyataan kinerja karyawan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,409, sedangkan nilai rata-rata sebesar 3,983. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga nilai tersebut menginformasikan jika data penelitian kurang bervariasi.
Baik, selanjutnya yaitu hasil uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas. Untuk mengetahui apakah suatu instrumen valid atau tidak dengan melihat nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Namun jika lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Berdasarkan pada tabel yang telah ditampilkan, dapat dilihat jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 38 responden dengan degree of freedom yaitu N dikurangi 2 sama dengan 36 dan tingkat signifikansi 0,05. Semua item pernyataan kuesioner, baik untuk variabel independen maupun variabel dependen, memiliki nilai R hitung lebih besar dibanding dengan R tabel. Sehingga, hasil dari pengujian validitas data pada setiap item pernyataan pada kuesioner penelitian ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan pada tabel yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa nilai dari Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Maka dapat disimpulkan, data tersebut baik variabel independen maupun variabel dependen dapat dikatakan reliable, sehingga kuesioner penelitian ini dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Baik, selanjutnya uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Untuk pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel yang ditampilkan, diperoleh Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,767 dengan nilai signifikansi atau assigned sig to tilde 0,599 dan signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini mempunyai distribusi normal. Kemudian uji multikolonialitas. Suatu model regresi yang bebas dari multikolonialitas adalah mempunyai nilai VIF lebih kecil 10 dan mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,1. Berdasarkan pada tabel yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa seluruh variabel di dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF semua variabel independen mempunyai nilai di bawah 10, yang artinya tidak ada korelasi antar variabel independen. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas pada model regresi dalam penelitian ini. Kemudian yang selanjutnya itu uji heteroskedasisitas. Pada tabel yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa pada variabel independen yang digunakan pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedasisitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikasi variabel bebas melebihi 0,05. Dari hasil uji normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedasitas, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, serta tidak ditemukannya gejala multikolonialitas, tidak ditemukannya gejala heteroskedasitas, dan tidak ditemukannya adanya autokorelasi pada model regresi. Sehingga dapat dinyatakan data ini layak untuk diuji lebih lanjut pada uji hipotesis. Baik, selanjutnya uji hipotesis. Yang pertama, uji regresi linier berganda. Interpretasi dari hasil analisis regresi linier berganda yaitu dengan konstanta sebesar 3,520, yang artinya bahwa apabila penerapan sistem informasi akuntansi X1, pelatihan pengguna X2, dan efektivitas sistem informasi akuntansi X3 nilainya dianggap dengan 0, maka kinerja karyawan Y adalah sebesar 3,520 satuan. Selanjutnya nilai koefisien penerapan sistem informasi akuntansi sebesar 0,358 berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan atau Y. Hal ini memiliki arti bahwa setiap peningkatan penerapan sistem informasi akuntansi X1 pada satu satuan, maka nilai kinerja karyawan Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,358. Dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap. Selanjutnya, nilai koefisien pelatihan pengguna sebesar 0,545 satuan, berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini memiliki arti bahwa setiap peningkatan pelatihan pengguna satu satuan, maka nilai kinerja karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 0,45 satuan, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap. Selanjutnya, nilai koefisien efektivitas sistem informasi akuntansi sebesar 0,148 satuan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini memiliki arti bahwa setiap efektivitas sistem informasi akuntansi atau X3 satu satuan, maka nilai kinerja karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 0,148 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap. Baik, selanjutnya koefisien determinasi atau adjust R square.
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh nilai adjust R-square sebesar 0,903 yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen terikat sebesar 90,3%. Dengan kata lain, bahwa variabel penerapan sistem informasi akuntansi X1, pelatihan pengguna X2, dan efektivitas sistem informasi akuntansi X3 memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap variabel kinerja karyawan atau Y dengan skor 90,3%. Sedangkan sisanya sebesar 9,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam penelitian atau yang tidak diteliti. Selanjutnya yaitu uji statistik parsial atau uji T. Pada hasil pengujian hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan bahwa menunjukkan variabel penerapan sistem informasi akuntansi X1 memperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,358. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yaitu variabel penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan yang menunjukkan bahwa variabel pelatihan pengguna atau X2 memperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,545. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yaitu variabel pelatihan pengguna berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dan pada hasil pengujian hipotesis 3, dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan, menunjukkan bahwa variabel efektivitas sistem informasi akuntansi atau X3 memperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,148. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yaitu variabel efektivitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hasil uji dari penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. Pada Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa hasil uji T terhadap penerapan sistem informasi akuntansi X1 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,358. Sehingga berdasarkan hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi, variabel penerapan sistem informasi akuntansi X1 mempengaruhi kinerja karyawan. Dengan nilai T positif menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem informasi akuntansi X1 mempunyai hubungan yang searah dengan kinerja karyawan. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Ini berarti bahwa semakin tinggi penerapan sistem informasi akuntansi yang digunakan di dalam perusahaan, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan dan dapat membantu menghasilkan laporan serta pelaporan data dengan lebih akurat, maka Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng perlu melakukan penerapan sistem informasi akuntansi agar dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan serta dapat membantu dalam pelaporan data transaksi yang lebih mudah dan akurat. Serta ini akan menunjang ketepatan waktu dalam pelaporan data keuangan. Baik, yang kedua, pengaruh pelatihan pengguna terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hasil dari uji pelatihan pengguna terhadap kinerja karyawan menunjukkan bahwa pelatihan pengguna memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa hasil uji T terhadap pelatihan pengguna X2 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,000 lebih kecil 0,05 dengan nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,545. Sehingga berdasarkan hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa H2 diterima dan H0 ditolak. Jadi variabel pelatihan pengguna mempengaruhi kinerja karyawan. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pelatihan pengguna memiliki
pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Ini berarti bahwa pelatihan pengguna akan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hasil uji dari efektivitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan pada Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa hasil uji T terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,003, lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,148. Sehingga berdasarkan hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa H3 diterima dan H0 ditolak. Jadi variabel efektivitas sistem informasi akuntansi mempengaruhi kinerja karyawan. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Ini berarti bahwa semakin tinggi efektivitas sistem informasi akuntansi di dalam satu perusahaan, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Baik, selanjutnya implikasi penelitian yang terdiri dari implikasi teoritis dan implikasi praktis, di mana implikasi teoritis penelitian ini dapat berkontribusi dalam penambahan hasil studi yang digunakan untuk meneliti mengenai kinerja karyawan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penelitian yang terkait. Penelitian ini juga didukung oleh teori TAM atau Technology Acceptance Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini relevan dengan grand teori yang telah berkembang bahwa dari penerapan sistem informasi akuntansi, pelatihan pengguna, dan efektivitas sistem informasi akuntansi dapat mempermudah dan bermanfaat bagi pengguna sistem, dan ini akan berpengaruh pada kinerja karyawan di dalam perusahaan. Dan secara praktis, penelitian ini berimplikasi kepada karyawan dalam menerapkan dan menggunakan sistem informasi akuntansi dengan tepat dan akurat. Hasil penelitian ini dapat berimplikasi sebagai bahan evaluasi lebih lanjut bagi para karyawan dalam menggunakan dan menerapkan sistem informasi akuntansi, sehingga kinerja karyawan di dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Melalui penelitian ini, karyawan dapat lebih meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu penutup. Pertama, simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pada hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng. Oleh karena itu, semakin tinggi penerapan sistem informasi akuntansi yang digunakan di dalam perusahaan, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Selanjutnya, pada hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pelatihan pengguna berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng. Oleh karena itu, dengan adanya pelatihan pengguna sistem akan mampu meningkatkan kinerja karyawan melalui program pelatihan pengguna. Para pengguna diajarkan melaksanakan aktivitas atau melakukan pekerjaan tertentu, baik itu dalam input maupun output data transaksi. Dan pada hasil dari pengujian hipotesis ketiga ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng. Oleh karena itu, semakin tinggi efektivitas sistem informasi akuntansi di dalam perusahaan, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan efektivitas sistem informasi akuntansi ini, dapat membantu kinerja karyawan menjadi lebih baik dan pekerjaan yang dilakukan akan dapat lebih mudah, cepat, dan akurat. Dan berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, adapun saran yang dapat diberikan yaitu pertama, bagi Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, diharapkan para karyawan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dapat meningkatkan kinerjanya di dalam perusahaan dengan meningkatkan penerapan sistem informasi akuntansi dan menerima pelatihan pengguna serta meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi agar dalam laporan dan pelaporan data serta input dan output data transaksi tidak terjadi kesalahan. Dan data yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan waktu yang dihabiskan menjadi lebih efektif dan efisien. Serta diharapkan untuk meningkatkan keamanan data agar data tidak hilang akibat virus dan aman dari pihak-pihak luar yang tidak memiliki kepentingan dan yang dapat menyalahgunakan data tersebut. Meningkatkan keamanan data yaitu dengan selalu melakukan backup data, meningkatkan antivirus, dan menggunakan sistem password agar hanya karyawan-karyawan yang berkepentingan saja yang dapat mengakses data-data di dalam komputer. Serta
Diharapkan bagi Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dan seluruh karyawan dapat berkontribusi bersama-sama untuk membangun perusahaan yang sehat dan dapat melayani masyarakat dengan baik serta terbebas dari berbagai permasalahan serta kendala-kendala yang dihadapi saat menjalankan kegiatan operasionalnya. Dan bagi penelitian selanjutnya, dengan hasil uji koefisien determinasi terdapat nilai sebesar 9,7%, yang artinya terdapat faktor lain di luar penelitian ini yang mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat memaksimalkan hasil penelitian dengan menguji variabel lain yang ada pada teori teknologi acceptance model atau TAM tentang persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan pengguna yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan di dalam perusahaan. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.